Baik, izinkan saya untuk share screen. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Eh, kita melanjutkan sesi restore kita untuk hari ini huruf R yang kedua ya. Eh, setelah eh, regulate your mind, kemudian kita masuk ke renew your habits. When God renews your mind, your habits follow. Kita memasuki huruf R kedua, kita tahu bahwa hidup kita itu diarahkan bukan oleh keputusan besar yang sesekali kita buat, tapi justru oleh kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Jadi kebiasaan itu adalah seperti arah angin karakter kita. Karakter kita itu adalah buah dari apa yang kita ulangi terus-menerus. Masih ingat Roma 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan berubah oleh pembaharuan budi. Ada penekanan di situ yang mungkin kita sering abaikan. Biasanya kita cuman menekankan pembaharuan budi. Tapi kalau kita baca secara lengkap, eh, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu adalah prosesnya perubahan. Ya, persembahan yang hidup itu proses perubahan, bukan perubahan yang buruk. Kalimat selanjutnya, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi mengolah nasihat firman itu harus diasosiasikan dengan proses penerapannya. Jadi kalau Tuhan bilang lewat Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuh, harus persembahan yang hidup. Caranya adalah kudus dan berkenan. Karena itu kan proses. Tapi ditegaskan lagi, ini bahkan adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup saudara hari-hari itu, dari mulai kebiasaan sampai membentuk karakter, itu bukan proses yang ringan atau sepele. Tapi ini berkaitan dengan ibadah saudara yang sejati. Karena proses perubahan itu dilakukan setiap hari. Karena lengah sedikit, Anda bisa berubah. Pagi Anda baik, tiba-tiba sore Anda jahat. Ayat 2 menjelaskan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Artinya jangan serupa dengan orang yang bikin Anda sakit hati, orang yang bikin Anda menderita, orang yang bikin Anda stres, atau kondisi dan situasi serta peristiwa yang membuat Anda tidak nyaman. Jangan jadi apa namanya attach dengan kondisi tersebut atau bahkan berubah karena situasi dan kondisi tersebut. Rasul Paulus lanjutkan, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini ada tujuan, saudara-saudara, saat Rasul Paulus bilang budi kita harus dirubah. Supaya apa? Supaya Anda dan saya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan berkenan kepada Allah, serta yang sempurna. Beda ini cara kita bacanya ini sekarang. Ya. Jadi perubahan dari yang buruk ke yang baik, dari yang jahat ke yang baik, dari yang gelap kepada yang terang. Ini bukan pekerjaan sepele, ya. Kenapa? Tujuannya Allah minta kita merubah kita punya budi supaya kita bisa membedakan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang discernment, ya. We know which one is right, which one is wrong. Jadi conscience kita bekerja, prefrontal cortex kita memberikan ruang kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan peresapan supaya Alkitab bilang
Kalau Tuhan berbicara, Roh berbicara, ini jalan yang harus kamu tempuh, harus pilih, jangan tolak. Karena kita tahu itu yang benar. Jadi keputusan yang kita ambil berdasarkan pertimbangan tersebut itu adalah proses pembaharuan budi, hati, pikiran. Saat kita melakukannya, maka kita sedang mendevelop skills untuk tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dan ini, pekerjaan ini, saudara-saudara, saya mau tegaskan, adalah ibadah kita yang sejati. Ya, oke. Apa itu renew? Makna rohani. Dalam Alkitab, itu artinya memperbaharui, membentuk ulang, lalu memulihkan agar supaya menjadi sesuatu yang baru. Dan perubahan ini terjadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan itu dimulai dari proses kita berpikir serta kebiasaan yang kita bentuk. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Penelitian ilmiah neuroscience justru mengkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Alkitab tentang hal ini. Secara ilmiah, renew berarti Anda itu membentuk jalur saraf baru. Makanya otak itu disebut neuroplasticity. Setiap kali kita melakukan kebiasaan baru, meskipun itu kecil, otak menciptakan jalur saraf baru. Dr. Donald Held itu menyebutnya neurons that fire together, wired together. Artinya apa yang Anda ulang, itulah jadi Anda. Jadi ingat saya ayat yang kita pernah singgung yang lalu, Amsal 23:7. What is the man think, so is he. Jadi kita beware, be careful dengan pikiran kita. Kalau kita pikiran jahat, itu wiring kita punya neurons itu dikasih label. Kalau dalam istilah psikologi itu jadi kayak ada terpatri pola. Tapi kalau istilah wahyu itu seal, meterai. Itu hanya bisa dicabut atau di-remove kalau ada kebiasaan baru yang menimpa. Nanti kita proses lagi nih. Kemudian kebiasaan lama ditimpa, habit override. Dan itu ada di bagian otak yang namanya basal ganglia. Ini adalah pusat habit, pusat kebiasaan. Tidak bisa menghapus kebiasaan lama, tapi bisa ditimpa dengan pola yang baru, yang lebih kuat. Jadi renew bukan hanya berhenti melakukan kebiasaan buruk, tapi memberi pola baru yang lebih sehat. Anda mungkin tidak akan bisa lupa itu kejadian menyakitkan, tapi Anda bisa timpa dengan apa yang mau Anda ingat sekarang, supaya semakin kecil pengaruh trauma, memori yang membuat Anda stres, semakin besar yang Anda rubah, lalu menimpanya. Lama-lama terkikis, terus udah. Anda nggak akan ingat lagi itu yang masalah lama. Yang berikut memperkuat kita punya PFC. Saya mau maaf nih, saya koreksi karena selama ini saya bilang uh, PVC, kayak paralon. PFC ya, prefrontal cortex. Ini bagian otak yang membuat keputusan moral, pengontrolan diri, dan menjaga Anda supaya tetap fokus. Setiap kali Anda memilih kebiasaan baik, walau itu kecil, Anda punya PFC itu jadi kuat untuk hal-hal tersebut. Saya akan berikan sebuah klip yang saya sering pakai kalau saya lagi jelaskan tentang cara kerja otak tersebut. Yang keempat, mengubah reward sistem otak. Kebiasaan buruk itu terasa enak ya karena reward dopamin yang cepat. Kayak contoh, mungkin kita udah tahu orang yang sakit gula misalnya, terus makan es krim kan enak tuh. Karena rewardnya lebih dominan, ya dia makan terus. Tapi kalau dia PFC-nya kuat, dia bilang ini berpengaruh bagi kesehatan saya, mungkin dia kurangi dan lama-lama dia ganti. Ya, beda ya. Tapi saat kebiasaan sehat diulang, rewardnya jadi berbeda. Meskipun kadang-kadang ini ego lagi berantem nih, aduh enak banget gitu kan. Tapi kita lupa bahwa dampaknya nanti buruk ke kesehatan kita. Ada orang nanti yang sudah sakit menyesal, tapi kan udah terlambat karena sudah terbentuk sedemikian kuat. Jadi otak mulai memberi hadiah pada pilihan yang benar. Rewardnya jadi berubah kalau kita rubah kebiasaan kita. Yang kelima, synaptic pruning.
itu memotong jalur lama. Ada juga ini konsepnya. Jadi saya baru tahu. Jadi kayak shortcut bikin. Otak itu bekerja dengan prinsip yang sederhana. Use it or lose it. Ya, use it or lose it. Ketika kita tidak lagi memakai kebiasaan buruk, jalurnya jadi mengecil lalu mati. Ini kata penelitian ya. Dengan kata lain, renew itu artinya Tuhan bekerja sama dengan otak Anda untuk melepaskan semua masa lalu, trauma, penderitaan, lalu membangun masa depan yang baru, pikiran yang baru, serta kebiasaan yang baru. Allah itu memperbaharui kita lewat pengulangan. Ya, Tuhan tidak minta kita langsung sempurna, nggak ada yang instan. Kalau ada pun ya mungkin bisa saja kalau konsistensi dan kemauannya itu keras. Dia tahu bahwa perubahan terjadi itu step by step. Orang-orang tertentu tuh berbeda, ya, sangat bervariasi. Tapi prinsip Alkitabnya sederhana, ya, di Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara kecil, pasti dia setia dalam perkara besar. Kemudian kebiasaan kecil itu jadi arena Roh Kudus untuk bekerja. Kalau kita komitmen menyerahkan, ya. Tapi kalau kitanya ngotot, nggak mau, nggak bakal ada orang yang bisa berubah kebiasaan dulu. Contoh sederhana lah kayak kebiasaan merokok, ya. Itu orang sudah kuat sekali, meskipun dia sudah ikuti terapinya, 5 hari berhenti merokok dan lain sebagainya. Kalau dia nggak kuat, dia punya niat dan kemauan, lalu punya pemikiran yang dirubah, dia harus punya pola yang baru untuk kepentingan benefit dia punya masa depan, nggak bakalan akan ada pemberhentian merokok. Saya dulu perokok, bayangkan dari kecil, dari SD. Saya berhenti itu SMA kelas 2 setelah hamba Tuhan pendeta dulu di jemaat kami di Serang dulu, Cilegon. Kami tinggal di Merak sebenarnya, cuman di Merak itu kan nggak ada gereja. Yang ada itu cuman di Cilegon, itu pun bukan gereja official, itu rumah pendeta. Cuman kita sering kumpul situ. Gerejanya ada di Serang. Tapi saya lupa pendeta Suhardi mungkin. Dulu pernah ketua konvens atau sekretaris eksekutif di DKI. Beliau cuman bilang, itu beliau yang kasih Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Jadi dia arahkan saya memahami ayat itu. Kalau kamu punya niat kuat, ya, kamu bisa tanggung, tapi kekuatan itu harus dari Tuhan. Jadi saya pas baca dan diarahkan begitu, besoknya saya udah mulai berhenti. Saya eh, coba makan permen karet, gigit-gigit tusuk gigi, ya, dan lain sebagainya. Jadi di kelas saya itu di bawah itu banyak sekali permen karet. Tiap kali masuk di gerbang sekolah, teman udah nunggu di atas motor langsung bilang, Dave, dia tawarin gini. Saya tuh langsung bilang tolak. Jadi saya harus punya komitmen, harus punya niat, nolak. Tiap kali pengulangan ditawarin, saya ulang juga, nolak, nolak, nolak. Akhirnya saya berhenti. Tapi konsekuensinya saya baru dapat setelah saya cek di lab waktu saya kuliah di Unai. Semester kedua, saya cek di Prodia. Saya punya paru-paru dari larynx dan semua sisi, kiri kanan, itu lobang. Jadi waktu di X-ray di Prodia, dokter saya waktu itu pendeta Tommy Wusang. Dia bilang, kamu ini berhenti kapan merokok? Katanya. Saya bilang, SMA, untung kamu berhenti cepat katanya. Kalau enggak, lebih parah ini katanya. Jadi kita punya niat dari mulai yang kecil. Komitmen kita kuat, maka Tuhan bisa bekerja lewat Roh Kudusnya. Filipi 2:13 bilang, karena Allah yang bekerja dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi kalau Anda nak rela, mana bisa Tuhan bekerja? Ya kan? Nah ini saya kasih klip. Mudah-mudahan, tunggu dulu ya. Ini kayaknya saya mesti kasih hidup dulu nih audionya supaya Anda bisa dengar eh, suaranya. Oke, tolong perhatikan ya, sedikit aja nih. It's our brain that sets us apart from other animals, the only object conscious of itself. The brain is 3 pounds of soft tissue containing 14 billion nerve cells called neurons. When we think, minute electrical signals flash between these nerves,
creating a network of trillions of connections. Oke, ini yang saya pernah jelaskan yang lalu tentang connection ya. Di otak kita itu baru berpikir aja sudah langsung ada koneksi. The spinal cord is our body's information superhighway. Nerve fibers carry electrical signals to and from the brain as fast as 800 miles an hour. All parts of the brain are connected by bundles of nerve fibers, crisscrossing the interior like telephone lines. Each time we repeat an action or a word, the connection we're using becomes stronger. Oke, perhatikan baik-baik. Saya tegaskan, ini yang saya mau arahkan. Setiap kali kita mengulangi aksi atau kata, atau bahkan tindakan, jaringan network tersebut yang terbentuk di otak, koneksinya, jadi semakin kuat. So, as we learn, we literally rewire our brains. Oke, jadi kita waktu belajar, kita lagi sharpening, lagi mengasah kita punya anak. Anda pikirkanlah secara sederhana. Ini kan sains baru menemukan konsepnya. Tapi kan saat Tuhan memberikan kita Alkitab, dia udah tahu cara kerja otak. Masih ingat ulangan 6 ayat 6. Kamu harus ajarkan itu berulang-ulang. Repetisi itu adalah cara kerja otak yang diciptakan Tuhan. Kita mengulangi apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu hidup kita. Jangan ulangi pikiran buruk, apa yang orang buat sama Anda. Anda nanti jadi tambah stres, ya. Setiap kali kita mengulangi kata atau tindakan dan perilaku yang baik, tanda kutip, ini bagus buat jaringan network Anda punya neuron. Kita lagi rewire kita punya brain untuk ke pembentukan yang lebih utuh, ya, dan dipulihkan. Ini akan menajamkan, sharpening kebiasaan tersebut yang kita lakukan. Jadi, bayangkan Ellen White menegaskan hal ini. Kita punya waktu tinggal 2 menit. Tabiat itu dibentuk oleh serangkaian pikiran dan juga tindakan yang sering diulang, child guidance, ya. Jadi pengulangan tindakan yang sama itu mengembangkan kebiasaan dan kebiasaan yang diulangi membentuk kita punya tabiat. Nah, ini hasil penelitian aja nih. Tiap orang mungkin berbeda, tapi Anda bisa coba karena sudah diteliti kalau konsisten, nggak ada kopong yang nggak ada kosong. Dalam 21 hari kebiasaan Anda mulai terbentuk, 66 hari kemudian kebiasaan itu akan jadi otomatis. Ya. Lalu dalam waktu 3 bulan, karakter Anda itu mulai berubah. Saya katakan tadi jangan ada kopong, karena ada orang yang baru kerja 21 hari, tapi belum sampai 66 hari, sudah ada jeda intervensi yang buruk. Jadi harus diulang lagi prosesnya. Jadi formulanya harus permanen dalam konsep ini. Ada konsistensi. Itu arti dari Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Kata tekun itu adalah kesetiaan dan konsistensi. Nggak lengah, tidak ada celah. Pokoknya yang dibikin, ya itu yang baik aja. Dalam waktu 3 bulan menurut penelitian, maka karakter akan bisa berubah. Nah, terakhir, jurnal kebiasaan. Ya, coba lakukan 3 kegiatan baru yang belum pernah Anda lakukan. Yang baik yang bisa Anda lakukan. Supaya paling tidak ada formasi baru yang Anda bisa lakukan. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharing yang sangat baik pada pagi hari ini. Sangat relate dengan kehidupan saya juga ya, bagaimana tindakan-tindakan orang juga jadi mempengaruhi saya. Seperti itu seharusnya saya juga tidak membuat tindakan mereka Terpengaruh. mempengaruhi kehidupan saya. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya. Mungkin ada dari sahabat-sahabat doa yang mau bertanya, kita masih ada waktu sekitar 3 atau 4 menit ke depan. Apakah ada? Atau Aman. mungkin saya saja Pak Pendeta. Jadi saya juga Silakan. yang memiliki pertanyaan seperti ini Pak Pen. Jadi sebenarnya saya sudah mulai berdoa untuk mengontrol diri saya gitu kan, karena saya tahu
Mungkin Pak Pendeta saya nggak tahu ya arti ngedongkol gitu ya Pak Pen. Jadi saya sering sekali seperti itu kepada teman-teman saya di kerjaan seperti itu kan. Jadi Hmm, saya tidak menyadari bahwa rezeki masing-masing berbeda kan gitu Pak Pendeta. iya. Tapi ketika saya melihat mereka lebih dari saya, kadang-kadang di hati saya nggak enak. Memang saya tidak bertindak atau tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kadang-kadang jadi saya, ketika saya melihat lebih berhasil mereka daripada saya, walaupun caranya berbeda, ada iri hati di dalam diri saya, tapi saya sering menyimpan, tapi saya sendiri merasa itu tidak baik gitu. Jadi gimana Hmm. Pak Ya, untuk sudah tahu sebenarnya, sudah tahu. iya, Jadi saat melihat uh, otak ibu itu lagi membiarkan amigdala yang lebih dominan berpikir, perasaan, iya, feelingnya itu lebih dominan. Makanya PFC-nya jadi tidak banyak memberikan pengaruh untuk pertimbangan yang sehat. Kan udah tahu yang benar. Sama itu kayak kita baca Yakobus 4 ayat 17 yang bilang, kalau kamu sudah tahu apa yang benar lalu kamu tidak lakukan, maka kamu berdosa. Ya kan? Itu prinsip sederhana Alkitab. Tapi dalam konsep penelitian ilmiah tentang cara kerja otak saat kita melihat, ini kan peristiwa yang sama di Taman Eden. Hawa melihat, tapi kan dia sudah abaikan tuh. Tuhan bilang jangan pergi jamah dan makan buah. Tapi kan Hawa pergi. Hanya karena melihat, wah buah ini menarik, bagus, memberi pengaruh. Itu pemikirannya. Jadi ini celah yang harus kita manage, harus kita kontrol. Karena kalau tidak, ya itu kondisinya, konsekuensinya tadi akan tetap dongkol. Jadi dongkol itu sudah pasti amigdala yang lebih dominan. iya, Jadi coba timpa. Timpa saat berpikir, ah gaji orang kan berbeda. Ganti dengan saya bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Biarkan saja. Jadi kita abaikan. Karena kita bisa mengontrol kita punya otak, tapi kita nggak bisa mengontrol apa yang kita lihat, lalu dampaknya ke kita. Dibiasakan saja.